Ya penuh. Kamar itu yang jajan tadi mana? menghibur kita sebelum membuka acara pada kesempatan kali ini. Berani, ada lebih semangat, ada pantun untuk guru-guru yang hadir. Ada pantun di pagi hari. Mohon izin Bapak Guru, Ibu Guru semua bisa bilang cakep ya. Boleh ya, mohon izin ya. Silakan. Pergi ke pasar membeli tomat. Kurang kompak. Pergi ke pasar membeli tomat. Di jalan mampir membeli kue bolu. Selamat pagi guru yang terhormat. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih pantunnya. Benar-benar bisa membuat suasana lebih semangat lagi hari ini ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, Dr. Haji Purwanto, MPD. Itu dihormati Kepala Sekolah SMP, SD, dan TK se-Kabupaten Purwakarta. Yang dihormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya hari ini kita dapat hadir dalam acara Seminar pendidikan dengan tema pelestarian kebudayaan melalui gerakan tatanen di Balai Akikah. Salawat serta salam kita curahkan, kita anugerahkan kepada junjungan kita yang di Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. hadirin untuk keberkahan kegiatan acara hari ini. Marilah kita buka acara dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusiana, MPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua serta hadirin sekalian, mohon izin sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegiatan seminar ini memberikan banyak berkah serta dapat berjalan lancar, tiada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salim wa ridallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafiru majidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa 'alaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ja'al baini wa bainal mustarina wa hajatina ya Allah wa hajatina jam'an wa ajran innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana wa hasil maqasidana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna bis sholihin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min menuju lautan tumpah, tumpahan nanah dan darahmu yang tergenang di atas tumpukan sampah. Oh melodi entropi, melodi entropi.
Ribuan wayang dimainkan dengan bunyi-bunyian suara gamelan, lakon cerita fiksi negeri dan alunan lagu bela negara. Ribuan wayang dimainkan dengan bunyi-bunyian pesta gamelan, lakon cerita fiksi negeri dan alunan lagu bela negara. Dengan mulut yang tersumpal kantong kresek, Wayang Rio. Wayang Rio, Wayang Rio, Wayang Jalan. Wayang Rio. Pesta riuh di atas tukan mayang, trompet, saksofon hantar Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Teh Ii. Teh Ii itu sangat familiar di telinga kita. Tahun berapa tuh ya? Saya SD udah familiar loh, udah kenal sama Teteh di TVRI 86 ya, 80-an ya, 80-an. Teh Tri Utami itu bukan. Saya memanggilnya Teh Ii, Kang Rizal memanggilnya Ce Ii. Sama-sama Teteh dan Ece, samalah gitu ya. Teh Ii ini ya masih hebat sampai hari ini. Hebatnya apa? Hebatnya masih mau membimbing saya untuk terus bisa berbakti di dinas pendidikan, masih bisa berkarya di dinas pendidikan. Teh ini sama Kang Rizal ini luar biasa loh, sumbangsihnya kepada kita, kepada pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Tahu sistem thinking yang kita kembangkan hari ini apa namanya? Panca Nete. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, bukti. Yang keempat, yang kelima, itu yang mempunyai, yang meneliti, yang mengembangkan sistem berpikir ini TII. Jadi beliau sangat memberikan kontribusi terhadap apa yang sedang terjadi di Purwakarta dengan transformasi bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
Saya ucapkan terima kasih atas nama Kepala Dinas Pendidikan, atas nama Ketua PGRI Kabupaten, ya. Krakatau Band, dulu ya. Krakatau Band. Sih ada yang ingat lagunya? Apa lagi yang terakhir? Sekitar kita teh ya. Itu sekitar kita tahun 80-an luar biasa. Dan lagu itu sangat buat saya itu sangat menginspirasi karena di situ ada nilai-nilai pendidikan untuk kehidupan, untuk keharmonian hidup bersama. Yang memang lagi selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar. Gitu ya? Nah, kita nyanyi dong. Ya, iya sebagai semangat. Alhamdulillah ya bersama kita. Pitch controlnya bagusnya tadi teh. Ini pitch control kan ya. Pitch control tadi yang paduan suara. Itu paduan suaranya tepuk tangan dong. Itu bersama mana? Kiara Pedas. Tuh, Kiara Pedas paduan suaranya hebat ya Pak Dokter. Ya, ini. Alhamdulillah. PGRI Kecamatan Cirebes ada? Nah, ya. Alhamdulillah kita berbahagia semuanya karena yang bisa bergabung dengan kita untuk nanti menjadi pemateri tunggal. Kang Rijal, tepuk tangan untuk Kang Rijal. Ini adalah sahabat, adik, guru, segala macam pokoknya malah. Ya, buat saya Kang Rijal itu banyak memberikan warna baru terhadap pemikiran saya dan kebijakan-kebijakan dinas pendidikan yang saya ambil. Saya berterima kasih dan Kang Rijal ini banyak menggain saya menerapkan segala macam ilmu, teori dan pengalamannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Sebagai lulusan UID, beliau konsen menerapkan teori transformasi yang dikeluarkan ini oleh Otto Sarmer dan alhamdulillah doa Kang Rijal terwujud. Nanti tanggal 16-17 ketemu sama Profesor Otto Sarmas langsung ya ke Bali. Beliau menjadi salah satu orang dan sekian banyak pemuda di Indonesia yang diundang mengikuti G20 di Bali pada tanggal 16 sampai 17 ya. 16 sampai 17. Jadi keberhasilan beliau dalam menerapkan transformasi yang diyakini di Purwakarta membuat beliau diundang di G20 di Bali. Tepuk tangan untuk Kang Rijal. Pak Agus, ini Dr. Agus ini legend ini Purwakarta. Mungkin di sini semuanya muridnya Pak Haji Agus nih. Ya kan? Ya, termasuk saya juga muridnya Pak Agus tuh waktu di D2 PGSD. Dulu mengajar administrasi pendidikan atau pengelolaan kelas gitu kalau nggak salah. Saya ingat. Pengelolaan kelas ya? Mungkin ada. Pengelolaan kelas. Beliau adalah Ketua APPKS Provinsi Jawa Barat. Hadir di sini menyaksikan kita semuanya mengadakan pelantikan. Purwakarta sudah melantik pengurus APPKS Kabupaten Purwakarta. Maka saya ke depan mohon Pak Dokter untuk bisa membimbing kita semuanya agar APPKS ini berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik. Saya ucapkan selamat kepada yang sudah dilantik tadi. Saya yakin Bapak Ibu itu melalui seleksi loh. Kita diskusi mana yang ingin kita masukin. Karena apa? Kita pengen kepengurusan ini benar-benar berfungsi, berjalan, berperan dengan baik. Untuk apa? Untuk menjalankan perannya. Meningkatkan kompetensi keprofesian kita sebagai guru, mulai dari tingkat PAUD, mulai dari berbagai macam pelajaran sampai tingkat perguruan tinggi. Maka apa? PGRI akan semakin kencang larinya, akan semakin kuat resonansinya apabila Bapak Ibu berperan dengan baik, berfungsi dengan baik, mengisi ruang-ruang yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk melejitkan potensi Bapak Ibu dan teman-temannya, melejitkan potensi semua guru yang ada di Kabupaten Purwakarta di setiap jenjang dan jalur pendidikan. Tepuk tangan untuk para pengurus yang sudah dilantik. Para pengurus PGRI Kabupaten Purwakarta, para pejabat Dinas Pendidikan, para ketua cabang, para guru penggerak,
kepala sekolah penggerak kan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk komunikasi antara siapa? Antara sekolah dengan siswanya, antara guru-guru dengan siswanya. Maka apa? Maka kurikulumnya, maka model pembelajarannya harus disesuaikan. Bagaimana cara kita berbicara dengan tanah? Bagaimana cara kita berbicara dengan air yang ada di setiap lingkungan kita? Orang Sunda dari dulu sudah mengajarkan kepada kita, dan ini sering disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Apa itu? Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepat sejen, igel. Bahwa setiap komunitas, setiap lingkungan manusia itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Maka itulah sesungguhnya kebudayaan. Maka apa? Maka upaya kita untuk memberikan kedekatan manusia, Kang Deddy menyebutnya persenyawaan manusia dengan tanah, air, dan matahari. Kita menyebutnya proses, kalau saya menyebutnya proses dialektika manusia dengan tanah, air, udara, dan matahari. Itu harus dijembatani lewat apa? Lewat kurikulum, lewat pembelajaran. Maka ketika Kementerian mengeluarkan kebijakan kurikulum merdeka, sesungguhnya Purwakarta menemukan momentumnya. Sehingga apa? Sehingga hari ini saya minta guru-guru mengajarkan matematika itu adalah matematika lingkungan. Mengajarkan bahasa Indonesia lingkungan. Mengenalkan IPS-nya IPS lingkungan. Lingkungannya itu kan yang 4 itu. Dengan demikian maka nanti anak-anak akan kembali mengenal kembali apa yang ada di sekitarnya. Dari situ maka ia akan tumbuh kemampuannya. Sistem berpikirnya berkembang dengan baik. Dengan model-model yang kita kembangkan. Maka jika sistem berpikir anak sudah baik, anak mengenal dengan baik lingkungannya, maka ia akan bisa tumbuh, hidup, berkembang dalam zaman situasi semacam apapun. Maka itulah yang saya sebut bahwa sistem pendidikan harus menjadi bagian dari orkestra kehidupan yang harus terus kita mainkan. Maka melalui kesempatan ini saya minta kepada TII untuk bisa mengeksplorasi apa yang bisa kita lakukan di Purwakarta, mengembangkan sistem berpikir, karena segala sesuatu dimulai dari sistem berpikir. Dan karena Teteh orang yang mungkin pertama saya kenal mendalami sistem berpikir ini, bisa dikenalkan kepada guru-guru di Kabupaten Purwakarta agar ini bisa merembes di setiap sekolah, bisa dilaksanakan di setiap kelas, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat besar untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, untuk anak-anak kita dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan
yang setiap hari energinya selalu tercurah limpahkan untuk membangun cita-cita pendidikan, melahirkan karya dan karsa bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama telah diperkenankan oleh kudrat irodatnya, oleh perkenanannya, sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan seminar pendidikan pemajuan kebudayaan atau pengarus utamaan kebudayaan melalui gerakan Tatanen di Balai Atikan.
Salawat beserta salam marilah kita senantiasa limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang cukup baik saya kenal dan banyak perjalanan yang sudah saya tempuh bersamanya. Saya menganggap bahwa sosok ini adalah bagian daripada orang penting yang banyak mempengaruhi kualitas niatan saya untuk terus bergerak melahirkan gagasan-gagasan dan mengaktualisasikan perjalanan kehidupan untuk berkontribusi sebanyak-banyaknya bagi kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah kita telah hadir teteh kita bersama, cucu kita bersama, ibu kita bersama, Ii, Tri Utami, tepuk tangan buat Tri. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini CI akan membersamai dialog diskusi bersama kita tentang pengarusutamaan kebudayaan oleh gerakan Tatanen Balatikan. Tatanen Balatikan merupakan sebuah gerakan pendidikan karakter yang saat ini sedang kita upayakan bersama di Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk konkret dari transformasi pendidikan, yang mana transformasi pendidikan yang sedang kita upayakan ini merupakan sebuah arus kebudayaan yang memiliki kontrak sosial dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat, bukan hanya di Purwakarta saja, tetapi kehidupan masyarakat di Indonesia dan juga kebutuhan sebagai masyarakat dunia. Maka daripada itu, sebelum kita undang CI untuk maju ke depan, mari kita bersama saksikan video singkat perjalanan Tri Utami. Selamat menyaksikan.
Ya, dengan ini mohon berdiri dan mari kita sambut untuk maju ke depan Tri Utami. Tepuk tangan untuk CI dan silakan dimohon untuk maju ke depan. Sampurasun, damang. Sehat ya Ci? Baik. Sebelum kita mulai cek materinya biar agak santai. Ya, aku sampaikan Tadi hari kabelah. Mana? Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu dan seluruh sapaan salam yang kita kenali maupun tidak kita pernah dengar dari seluruh alam semesta. Dan semoga semua yang ada di dalam ruangan ini, yang nampak, yang tidak nampak, kalau kata orang sudah pun tapi pun cenah kalau pun sampai awun, anu dikaler kelihatan di kidul di kulon, anu di luhur di handap, anu di kenca di katubu, anu di tukang di hareup, kan? Tuh, anu ngaping, anu ngajarin berang putih berang sajian sak, atur nuhun, semoga semuanya di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat walafiat, dan bapak-bapak ibu guru yang saya hormati ini selalu dalam keadaan hati dan pikiran yang bahagia. Gitu lah. So, pada tuh harus. Tah iya teh CII. Jadi kalau tadi mungkin Pak Kadis dan ibu bapak yang lain mengenal CII ini pada saat kecil, kebayang ke abdi ayat ya. Jadi abdi mah terkenal ya CII itu salah. Abdi kan anak kene. Oh salah. Cuman penggemar saya yang tepuk tangan dulu dong. Kalau legenda itu memang bebas berbicara. betul. Jadi sebetulnya penggemar-penggemar yang dulu masih remaja sekarang sudah mau pensiun. Tetapi saya tetap remaja. Tepuk tangan dulu dong buat CI. Sangat berbahagia sekali ya CI, saya di sini bisa memfasilitasi ya ruang dialog yang akan kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Dan CI ini memang sebagai seorang yang multi talenta, mungkin ibu bapak yang kenal selama ini sebagai seorang musisi ya, tetapi saya mengenal beliau ini pada sisi yang lain, tapi bukan sisi yang gelap juga ya CI. Jadi CI ini sering mengistilahkan ada kaki kiri dan kaki kanan. Kaki kanannya ini adalah kaki yang dipijakan pada dunia yang sangat entertain, yang penuh dengan hingar-bingar dunia keartisan. Nah, tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa di kaki kirinya ini selalu dilangkahkan untuk bagaimana nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang berkembang pada satu wilayah, pada suatu daerah. Bukan hanya di tanah Sunda, banyak tempat yang sudah beliau jelajahi, membangun gagasan-gagasan dan spirit kebudayaan dan kearifan lokal di banyak daerah. Itu beliau sering mengistilahkan menggunakan kaki kirinya. Jadi CII adalah seseorang yang berpijak di dua kaki yang berbeda. Oleh karena itu, kesempatan yang berharga bagi kita pada hari ini untuk bisa mendengar banyak hal yang nanti akan diceritakan kepada CII yang merupakan istilahnya bentuk cerita-cerita dari rangkuman perjalanan panjang yang beliau mungkin pernah tempuh. Dan dari banyak perjalanan itu, salah satu karya fenomenal yang beliau lahirkan itu adalah Mandala Kembang. Mandala Kembang ini adalah sebuah ajaran yang kembali mengingatkan kita tentang Pikuku Sunda, yang salah satunya adalah nilai dan juga
sistem Atika yang sedang kita upayakan menjadi sebuah model pembelajaran di Kabupaten Purwakarta yang kita kenal sebagai Pancaniti. CI juga selain daripada itu memperdalam lanjutan daripada Pancaniti yang belum pernah diperkenalkan di Purwakarta, yakni Panca Curiga. Jadi curiga ini jangan dikonotasikan sebagai konotasi bahasa saat ini ya. Karena curiga saat ini itu kepo artinya. Tetapi curiga ini dalam sistem atau kosmologi Sunda itu dimaknai sebagai critical thinking. Jadi bagaimana kita memiliki 5 tahap untuk berpikir kritis, begitu. Nah ibu bapak sekalian, sebelum itu saya akan coba bertanya kepada CI dari apa yang kita saksikan bersama pagi hari ini. Kita melihat momen pagi hari ini itu dengan acara pembukaan tadi itu banyak istilahnya tipe atau suasana kebatinan yang berubah-ubah. Ada musikalisasi puisi yang sangat menguras emosi dan mungkin sebagian daripada kita pun meneteskan air mata. Lalu kemudian kita menyaksikan anak-anak yang begitu lucunya gitu ya, menyanyikan lagu Harmonis Isi Bumi dan setelah itu menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Dan di tengah-tengahnya lebih spesial lagi karena Ciri ikut menyanyikan juga lagu Ibu Pertiwi. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi kegiatan hari ini saya lihat akan banyak menghasilkan gagasan-gagasan kemajuan, ya, gagasan-gagasan kebudayaan yang perlu kita rayakan bersama-sama karena dari proses pembukaannya pun ini sudah banyak sekali ruang-ruang untuk bisa membangkitkan hasanah pemikiran-pemikiran kita. Nah, dari tadi CI menyaksikan ada anak-anak di sini ya menyanyikan lagu Harmonis Isi Bumi yang diciptakan oleh Bapak Kepala Dinas ya. Lalu kemudian menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Bayangan CI sendiri dari ruang pembukaan acara tadi melihat anak-anak itu seperti apa jika dikaitkan dengan pengalaman masa belajar anak-anak CI dulu. Silakan. Iya, melihat tadi anak-anak yang lain, saya pertama itu saya merasa bersyukur karena ketika saya harus maju dan kemudian nyanyi sama anak-anak ukuran saya tidak terlalu kurang senaman ke jompang begitu kering, jadi saya masih pantas berada di tengah-tengah. Saya rasa bapak-bapak ibu-ibu setuju ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu mengingatkan pada saat saya sekolah dasar. Dulu saya sekitar kelas 3 atau kelas 4 kegiatan kesenian di saya bersekolah di sekolah dasar Sukarasa 3 dan 5 Geger Kalong, KPAD Geger Kalong, Bandung, Kecamatan Sukasari, wilayah Bojonegara. Nah, pada saat itu kegiatan kesenian dan olahraga itu sangat luar biasa. Kami sangat kompetitif waktu itu. Waktu itu tuh kalau pelajar teladan saja saya terus-menerus menjadi pelajar teladan sampai kelas 6. Itu harus menguasai banyak sekali mata pelajaran, termasuk ekstrakurikuler yang cukup padat. Di antaranya adalah calung, ya. Dimulai dengan kalau dulu disebutnya sebelum ada ini percantrikan, pasantrian. Kemudian di abad 15-16 berubah menjadi disebut sebagai pasantren. Pa itu tempat, santri itu adalah siswa, kemudian ang itu adalah kata pelengkap, santri. Dan itu adalah gagasan-gagasan kebudayaan yang kemudian dilembagakan menjadi sekolah, kemudian diurus oleh negara. Jadi ada hal yang kita tidak pernah sadar bahwa pendidikan dan kebudayaan itu dipisahkan. Seolah-olah di dalam pikiran kita budaya, kalau saya ngomong budaya, nanti yang keluarnya adalah kesenian. Padahal budaya adalah seluruh aspek kehidupan kita dan produk budaya atau kebudayaan itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia di dalam kerangka menginternalisasi kemudian berpikir dan menciptakan banyak sekali hal-hal baru sebagai sebuah proses, kalau Pak Ibu tadi, dialektika kehidupan antara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan lingkungannya, dan seseorang dengan dunia tempat di mana dia tinggal. Jadi tatanan di Balai Atingan sesungguhnya adalah hal-hal yang hari ini
dunia baru mau memulainya, memasukkan unsur budaya di dalam 17 SDGs, tapi ternyata bahkan PBB keduluan sama Kabupaten Purwakarta. Luar biasa sekali ya. Jadi gagasan-gagasan kemajuan kebudayaan ini seringkali mungkin dibatasi ya oleh kemampuan kita untuk memaknai katanya terlebih dahulu ya. Karena Itu Pancaliti. itu Pancaliti. Itu Nah, Pancaliti. seringkali kita itu menunjuk sesuatu yang salah dengan istilah yang keliru, Atau menunjuk yang keliru dengan bahasa yang salah. dengan bahasa yang salah. Itu salah satu contohnya ketika kebudayaan dimaknai hanya sebagai kesenian semata. Ya. Padahal proses pembudayaan itu terjadi setiap hari. Setiap saat, bukan hanya Bukan hanya setiap hari, setiap saat. detik akan terjadi proses pembudayaan. Termasuk yang kita sedang lakukan. Ini adalah bagian dari sebuah proses pembudayaan. Oke, baik dari itu, jadi kira-kira bagaimana pengaruh utamaan kebudayaan melalui tatanan di Balai Atikan ini bisa dianggap sebagai salah satu capaian konkret dalam mewujudkan cultural quality education di Kabupaten Purwakarta. Kira-kira bagaimana? Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa nanti di presentasi itu akan nampak di mana posisinya tatanan di Balai Atikan itu. Ketika kita kaitkan dengan kondisi hari ini di lingkungan kita yang paling kecil, di lingkungan di mana tempat kita tinggal, kemudian di negara di mana tempat kita tinggal, dan di dunia yang macam apa hari ini di mana tempat kita tinggal bersama, maka disitu akan nampak seberapa penting gerakan pendidikan seperti tatanan di Balai Atikan, dan di mana posisi gerakan-gerakan pendidikan berbasis budaya di dalam arus kemajuan ke dunia masa mendatang 5.0 atau 5.0. Ya. Oke, untuk itu mungkin ya agar Mangga. konstruksi diskusinya Mangga. lebih matang, mari Siap. kita saksikan dulu presentasi dari CI bersama-sama. Baru setelah itu nanti kita lanjutkan sesi diskusi dengan Siap. para peserta. Mangga. Silakan. Ya. Boleh dimulai. Bapak-bapak, ibu-ibu, punten saya berdiri ya. Punten bisa, biar saya bisa lihatnya agak enak. Presentasi saya pada siang hari ini adalah pengarus utamaan kebudayaan tantangan kebudayaan. Next. Ini adalah bagian yang pertama. Kita akan membicarakan tentang budaya dan peradaban. Next. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ambil dua pendapat dari seorang suku bagi dunia pendidikan di Indonesia, dari Profesor Ucaraningrat. Definisi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dan peradaban adalah bagian-bagian yang harus bertindak seperti seni. Masyarakat yang telah maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Dengan kata lain, peradaban, sebuah peradaban merupakan puncak kebudayaan. Nah, ini tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ipung tadi di depan, bahwa bagaimana seorang manusia harus mampu memiliki sebuah dialektika budaya, memiliki satu komunikasi, memiliki satu proses keterhubungan antara dirinya dengan orang lain, dengan dirinya dan di mana tempat dia tinggal, dan dirinya dengan lingkungan di mana ia diberi makan dan minum, tanah, air, udara, dan matahari. Apakah kita cukup memberikan itu? Apakah kita sudah cukup mengenalkan bagaimana sebuah kebudayaan atau budaya itu bisa lahir?
sebuah kebudayaan, sebuah sistem atau sebuah cara hidup atau studi general yang dilakukan ketika saya bicara tentang budaya, di kepala kita semua yang muncul hanyalah kesenian. Paling jauh seni musik, seni tari, nyanyi, terus kemudian kuliner, makanan, jenis-jenis makanan, kemudian wastra, tenun lah, batik lah, sejauh-jauhnya adalah itu. Padahal budaya itu adalah segala sesuatu yang meliputi kehidupan kita. Nah, manusia itu dalam ilmu budaya itu ada 3 komponen, ada 3 elemen di dalam diri seorang manusia sebagai makhluk spiritual, sekaligus sebagai makhluk budaya, sekaligus sebagai makhluk sosial. Jika hanya ada 2, maka jangan-jangan baru jadi jelema, belum jadi manusia. Kalau kita hanya makhluk budaya dan makhluk sosial tapi tidak punya pemahaman spiritual, jelema. Nah, sebagai makhluk spiritual yang kita hari-hari biasa kemudian kita melakukannya melalui pintu-pintu religiusitas, melalui apa yang kita sebut dengan agama-agama. Sebagai makhluk spiritual, manusia mencari kekuatan yang jauh lebih besar dari diri. Akan tetapi, tujuan dari situasi spiritual seorang manusia adalah sebuah kesadaran diri bahwa dia bukan satu-satunya seluruh Nusantara. Pengerjaan logam, metalurgi juga sudah ada sebelum abad 4, dan sistem alat tukar mata uang logam kita sudah punya duluan. Pelayaran dan arah angin, ilmu perbintangan sudah jelas, pola pertanian sawah dan bercocok tanam, susunan masyarakat yang teratur, itu sudah ada. Ini menurut Bapak Brandes, menurut Dr. J.L.A. Brandes. Jadi dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para antropolog, para arkeolog dari Belanda, dari Inggris, dari Jerman, mereka semua bersepakat bahwa bangsa kita pernah mencapai puncak peradaban teknologi yang sangat tinggi. Next. Nah, jadi kalau kita lihat dari 10 hal yang sudah dicapai oleh bangsa kita dengan banyak sekali pencapaian, maka kompetensi leluhur bangsa kita tuh sebenarnya berbasis 2 ini. Berbasis kepada ilmu pengetahuan, termasuk dalamnya teknologi dan seni. Seandainya ada misalnya kita lihat Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Kalau kita lihat Candi Borobudur, apa yang ada di dalam benak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kebanyakan yang ditaruh di kepala kita, Candi Borobudur adalah tinggalan Buddhis. Ya kan? Kalau Prambanan, candinya orang Hindu. Kalau kita melihat lebih lebar lagi, di situ ada arsitektur, pengerjaan logam. Yang secara arsitektur saja hari ini, kuncian batu begini belum ada yang bikin lagi. Itu adalah teknologi. Seandainya kita melihat lebih jauh kepada apa yang diwariskan sebagai produk budaya, maka di sini ada sains dan art. Art sudah jelas, tanpa adanya estetika dan seni, tidak mungkin ada keindahan-keindahan dan symmetrical di dalam bangunan-bangunan itu. Nah, penelitian dari berbagai sumber, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa browse ya. Ini ada di internet, saya ambil beberapanya. Kelebihan dari sistem STEM dalam era industri teknologi 4.0, kelebihannya adalah terjadinya percepatan teknologi, ya, mengimbangi percepatan teknologi. Kemudian dia menciptakan inovator dan
menciptakan lapangan kerja. Tetapi menurut survei ada kekurangannya. Skill berkomunikasi kita sebagai manusia kurang, menjadi individualis. Betul Bu? Iya, anak-anak teh sekarang teh kalau dipanggil teh susah ngejawab nantinya. Kudu 3 kali, banyak orang kudu, gitu kan ya? Gitu. Sering saya mendapatkan situasi seperti itu. Mereka menjadi amat sangat individualis dan tidak peka terhadap lingkungan. Sangat tidak peka, dan itu untuk saya menyedihkan. Untuk saya sangat menyedihkan ketika anak-anak kenapa tidak peka. Tidak peka terhadap lingkungan yang paling, kalau jauh misalnya terhadap tanah air, jangan dulu itu deh, yang paling dekat aja. Gitu. Bagaimana mereka menundukkan kepala kepada orang yang lebih tua. Masya Allah, susah sekali sekarang. Itu tidak peka terhadap sosial, lingkungan dan lain-lain. Liwat, padahal bukan anak kecil sekali. Artinya mereka adalah anak-anak yang sebetulnya harusnya sudah mengenal adab dan etika. Nah, skill berkomunikasi kurang, individualis, kepekaan sosial juga kurang. Dan kekurangan dari sistem STEM itu adalah kalau ada orang dengan pengetahuan ilmu eksak yang kurang, itu akan otomatis tersisih. Jadi seolah-olah ilmu eksak adalah satu-satunya jalan keluar buat kehidupan ini. Apakah benar begitu? Nanti kita lihat. Next. Sementara dunia itu programnya ini 17 SDGs yang beberapa tahun lalu dilansir itu seperti ini nanti 2030 tujuan seluruh dunia itu ke situ. Itu semuanya akan dilakukan secara universal, integral dan inklusif. Kalau integral, universal dan inklusif, apa mungkin tadi skill komunikasi kurang, individualis, kepekaan sosial, itu malah nggak mungkin. Dia akan menjadi bagian dari ini karena pembangunan itu akan, dan pembangunan hukum serta tata kelola dunia. Karena diharapkan no one left behind. Pemerataan semua akan dilakukan. Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan. Pemerataan mendapatkan kesempatan untuk melakukan banyak ruang-ruang lain di dalam kehidupan. Itu diharapkan 2030 itu dunia akan melakukan hal yang sama menuju masa depan, in the future. Ini yang ada saya ambil dari 17 SDGs. Silakan next. Dan menurut penelitian dari berbagai sumber, kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh dunia menyambut era teknologi yang semakin lama semakin canggih. Sekarang 4.0, bentar lagi 5.0, gak lama lagi 6.0. Aku mati kayak 7.0, 8.0, kita tidak tahu akan seperti apa. Percepatan yang tidak tahu. Dulu telepon ring, kabel itu kadir mantap. Ayeuna bukan sentuh lagi Bu, sudah pakai voice command, ya kan? Gitu. Bahkan kita tidak lagi menyentuh tombol. Hanya dalam rentang waktu berapa? 20 tahun. Tahun 80-an belum ada, belum ada. 20 tahun, bahkan dia sudah tahu bahwa ada orang lain ketika tiba-tiba ada orang lain, ada peran orang lain di situ, maka dia akan sangat berhati-hati dan punya tanggung jawab termasuk di dalam mempergunakan sosial media. Dan ketika masuk ke dalam desa Jati, maka disitulah akan muncul cultural and social understanding. Dia akan memahami proses sosiokultur di dalam dirinya, di dalam lingkungannya, di dalam bangsanya, di dalam negaranya, dan di dalam dunia di mana mereka tinggal. Next. Dan siklus Pachaniti sebetulnya adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti.
bapak-bapak dan ibu-ibu. Di kepala saya itu, saya tidak pernah berhenti berpikir. Saya selalu Sumatera Barat di Minang, di Sumatera itu sistemnya alam, jadi belajar dari alam. Kalau nggak salah di sini juga begitu ya, alam jadi guru kan. Itu kemudian ada mitigasi bencana tadi yang saya bilang, sistem rumah tahan gempa, ada naskahnya juga, Waruga Lemah namanya kalau di Jawa Barat. Kemudian ada seni musik, misalnya relief alat musik Candi Borobudur. Next. Nah, padahal sistem dan nilai leluhur itu sebetulnya kalau kita buka lagi, kita kenali lagi ada di sekitar kita. 3 lagu sayanya di sekitar kita. Nah, bonus nanti tanah ya selesai itu. Kayak lupa aku ya. jadi kita ini sebetulnya masih harusnya ya selayaknya, sepantasnya, karena sistem dan nilai leluhur itu selalu ada di sekitar kita. Dan saya rasa tatanan di Balai Atikan sebagai sebuah gerakan pendidikan akan mendorong setiap orang untuk menuju ke sini, membuat lagi koneksi dengan sistem dan nilai, source of value dan source of science, source of knowledge-nya sudah ada di dalam cerita-cerita, ada di dalam naskah-naskah dan lain-lain. Kemudian tatanan di Balai Atikan juga mendorong setiap orang untuk menyadari, mendorong setiap orang untuk mempelajari secara sistemik, kemudian didorong juga untuk mendapatkan benefit dan profitnya sekalian ketika itu ternyata memang bisa dilakukan, terbukti ada benefit sebagai sebuah pengetahuan, sebagai sebuah bukan keuntungan ya, bukan keuntungan finansial, tetapi satu kelebihan atau added value. Dan tentu saja ada yang sudah mendapatkan profit hari ini dari situ. Dan setiap orang dibawa untuk belajar melakukan rasa terima kasih dan menghargai. Dan inilah yang dilakukan oleh para guru di Kabupaten Purwakarta, yaitu menyampaikan dan mengajarkan kepada anak-anak. Next. Bapak-bapak, ibu-ibu, warisan menurut Dr. Lono Lastoro Simatupang, seorang antropolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, warisan itu bukan kata benda. Warisan adalah kata kerja. Dan karena warisan kata kerja, maka kita harus bersama, harus bergandengan tangan. Setelah kita bisa bersama-sama, kita harus bersepakat. Setelah kita bersepakat, kita akan berbuat bersama-sama, bersepakat, berbuat untuk menjadikan warisan ini sebagai kata kerja. Dan selamat untuk Kabupaten Purwakarta, karena di sini mah warisan udah jadi kata kerja, sudah bukan lagi pada tataran gagasan. Dan kita lihat bagaimana negara-negara lain, bangsa-bangsa lain mempertemukan masa lalu di masa sekarang, di mana masa lalu dan masa kini bertemu.
pionir di dalam kemajuan teknologi. Mereka adalah produsen dari barang-barang yang kita pakai hari ini. Adalah bangsa-bangsa yang justru di sebelah yang tidak kita lihat adalah bangsa yang sangat serius menghidupkan lagi, melakukan lagi, merawat, dan mereka bangga terhadap budaya aslinya. Mana ada hari ini handphone yang kita pakai adalah hasil temuan teknologi anak-anak kita. Kita pemakai. Kita adalah bangsa pemakai. Dulu kita bangsa ini. Dan hari ini kita bisa belajar dari bangsa-bangsa yang tadi mungkin kita lihat. Jepang sangat serius untuk mempreservasi budaya. Serius sekali. Cina sama. Mesir hari ini mempersilahkan seluruh Mesir silahkan digali oleh universitas-universitas dari seluruh dunia yang memiliki fakultas arkeologi. Kalau kata kitab suci, tinggalan yang sekarang ada di Mesir tinggalan Firaun ya. Tetapi bangsa Mesir tidak melihatnya dan tidak mengaitkannya serta-merta dengan itu. Orang Mesir yang mayoritas Islam melihat Sphinx, mumi, piramid, dan seluruh mumi-mumi yang ada di lembah raja-raja sebagai tinggalan peradaban bangsa Mesir. Itu yang kemudian dilakukan. India begitu, Cina hari ini begitu. Cina mau kita lihat, katanya hari ini teknologinya gini. Kalau kita lihat